Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan, salam maulid kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Di video kali ini kita menampilkan sebuah pendapat kita, pandangan kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan regulasi yang berlaku atas sebuah pertanyaan di grup Facebook. Di sana ditanyakan terkait tempat usaha bagi penyedia. Bagaimana Pokja Pemilihan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap tempat usaha. Di dalam regulasinya memang disebutkan bahwa seorang penyedia itu harus mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, alamat yang tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Dari keterangan di atas maka kata kuncinya ada dua. Yang pertama itu kata kuncinya adalah penyedia tersebut harus mempunyai alamat yang benar, alamat yang tepat, dan alamat yang tetap, dan alamat yang jelas. Yang kedua, tempat usaha tersebut bisa milik sendiri, bisa sewa. Pertanyaannya adalah, Pokja Pemilihan menilai terhadap apa? Apakah cukup bersandar kepada dokumen-dokumen yang sudah ada seperti perizinan, perpajakan, atau sertifikasi misalnya. Jadi perlu disampaikan bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap alamat ini, baik dia evaluasi kualifikasi maupun pembuktian kualifikasi. Di Pokja Pemilihan melakukan tindakan terhadap dua kata kunci tadi. Kata kunci pertama adalah apakah penyedia tersebut mempunyai alamat yang benar, tetap, dan jelas. Yang kedua, apakah alamat tersebut milik sendiri atau sewa. Jadi Pokja selalu kurang yakin terhadap dokumen atau alamat yang tertera di perizinan maupun di perpajakan. Kenapa tidak begitu yakin? Karena kadang memang sebagian penyedia memang sudah bersandar apa alamat di izin tersebut, di perpajakan tersebut, apa alamatnya sudah jelas, memang itu alamatnya sampai hari ini. Tapi ada juga penyedia, terutama penyedia kecil, alamatnya sering berubah-ubah. Atau kadang alamatnya dulu misalnya disewa sebuah gedung A atau kantor A atau rumah A, bisa saja dia karena disewa berpindah. Kalau setahun 2 tahun berpindahnya mungkin kita bisa maklumi, tapi kadang bertahun-tahun. Sehingga bisa saja tempat yang dijadikan kantor pada saat itu bisa kadang menjadi tempat jualan, atau pernah kita melakukan sebuah klarifikasi menjadi kandang ayam. Dan begitu kita tanya di sekitar, apakah mengenal yang bernama sepolan, ya tetangganya pun tak mengenal. Atau apakah gedung tersebut atau rumah tempat tersebut menjadi kantor bagi sebuah perusahaan yang bernama titik-titik. Sering kita jumpai memang alamat-alamat perusahaan ini tidak sesuai fungsinya. Kalau kita melakukan klarifikasi ke sebuah alamat, dan alamat itu memang pertama rumah tinggal, dan tidak ada kelihatan di sana aktivitas sebuah kantor, masih kita maklumi. Karena bisa saja usaha kecil, kantornya tidak ditata sedemikian rupa, bisa di sana dia berusaha
semua perlengkapan-perlengkapan seperti laptop, komputer, dan stempel-stempel disimpan di satu tempat lemari barangkali, bisa kita maklumi kalau memang tempat tinggal itu menjadi tempat tinggal direktur perusahaan tersebut, atau tempat tinggal walaupun bukan direktur tetapi mengetahui bahwa perusahaan tersebut beralamat di gedung atau rumah tersebut. Itu bisa kita pahami. Jadi Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi terhadap kepastian alamat perusahaan ini, apakah memang benar-benar di situ alamatnya. Kebenaran alamatnya itu minimal tetangganya tahu bahwa perusahaan tersebut memang beraktivitas di sana. Tak perlu ditunjukkan harus ada laptop, harus ada meja komputer, tidak perlu karena mungkin usaha kecil. Tetapi minimal tetangga tahu. Tapi lebih bagusnya lagi memang ada Pokja yang kalau tidak dipasang pelang merek pun digugurkan. Ini dianggap ya tak berpelang, berarti alamatnya tak jelas perusahaan tersebut. Tapi ya sebenarnya tidak mesti berpelang, karena dengan tanpa pelang pun kalau kita sudah konfirmasi memang di sana kantornya, apalagi usaha kecil, sudah bisa kita akomodir. Tapi sebaiknya sebuah penyedia harus ada pelangnya, ditempel di depan bahwa ini kantor tempat beraktivitas sebuah perusahaan penyedia jasa pemborongan. Itu dari sudut kejelasan alamat. Kejelasan alamatnya ini tegas kita sampaikan harus ada, pertama, pengakuan minimal dari tetangganya, atau kalau bisa ada pelang mereknya bahwa itu perusahaan beroperasi di lokasi tersebut. Apabila begitu dikonfirmasi, seperti selama ini sering kita jumpai, kita konfirmasi apakah rumah ini menjadi tempat berusaha CP atau PT . Maka kadang jawaban dari yang berada di rumah itu tidak ada aktivitas perusahaan itu di situ. Apakah Bapak Ibu mengenal yang bernama Sepolan? Mungkin kita tanya direkturnya. Itu pun kami tak kenal. Seringkali seperti itu. Dan ada sebagian penyedia seperti itu, dan banyak memang sudah jelas alamatnya. Tapi ya sering juga kita temukan. Jangankan kita meminta surat kepemilikan rumah atau sewa, kadang pemilik rumah pun tak mengakui dan tak mengenal perusahaan dan direktur perusahaan tersebut. Itu yang pertama terkait kepada alamat harus jelas. Disampaikan tadi alamat bisa berupa sewa atau milik sendiri. Nah, kalau milik sendiri ya kita minta bukti kepemilikan. Kalau sewa, bukti sewa. Tapi yang jelas kalau bukti kepemilikan sewa itu mudah sekali didapatkan. Saya kira tidak memberatkan penyedia. Kalau Pokja pemilihan meminta itu, dan masih wajar kalau meminta bukti kepemilikan atau bukti sewa. Karena sebuah gedung tak mungkin dihuni secara liar. Dan tak mungkin juga dihuni tanpa ada surat-surat kepemilikan ataupun sewa tersebut. Jadi kepada Bapak Ibu para penyedia terkait tempat usaha ini, ya inilah memang salah satu cara Pokja untuk melihat, atau ya kalau yang Pokjanya nakal, inilah salah satu upaya untuk mencari-cari kesalahan daripada penyedia.
Mudah-mudahan Pokja kita semakin berintegritas, selalu menjaga prinsip-prinsip pengadaan dan menjaga etika pengadaan, sehingga tempat usaha ini tidak menjadi objek yang dijadikan mainan dalam mencari kesalahan penyedia penawar terendah. Karena tak mungkin dia mencari kesalahan penyedia penawaran tertinggi, pasti mencari kesalahan penawar terendah. Untuk itu kepada Bapak Ibu, bagaimana sikap Pokja melihat tempat tadi? Di awal sudah kita sampaikan. Standarnya tidak pun seperti kantor pada umumnya. Kalau ada pengakuan yang menghuni rumah itu alamatnya, saya kira sudah wajar. Itulah alamatnya, apalagi usaha kecil. Tapi kalau usaha menengah dan besar, memang harus suasana kantor tercermin dari tempat tersebut. Suasana kantor, bukan seperti rumah tinggal. Tapi kalau usaha kecil, masih kita dapat maklumi. Kalau usaha kecil namanya, modalnya pun masih kecil. Jadi wajar, yang jelas alamatnya itu sudah jelas, sudah benar, dan sudah tetap. Itu dari sudut Pokja pemilihan, supaya tidak terkesan mencari-cari salah. Untuk usaha kecil, sepanjang ada pengakuan dari tetangga, oh memang Bapak itu pemborong, itu saja jawaban tetangga. Kadang-kadang tetangga pun tidak tahu nama perusahaan tersebut karena nggak ada pelang mereknya. Minimal ada jawaban dari tetangga di sekitar, oh memang Bapak itu pemborong. Nah, begitu kita tanya yang menjaga rumah itu, oh memang, inilah alamat perusahaan tersebut ditunjukkan. Walaupun tidak mencerminkan suasana kantor pada umumnya, dan lebih tercermin seperti suasana tinggal. Begitulah memang karakter usaha kecil kita. Masih wajar kita maklumi. Kepada para penyedia juga harus mengupgrade diri. Mulailah, walaupun usaha kecil, perlu juga menata rumah itu menjadi suasana kantor. Minimal ada satu meja, tempat berkas-berkas. Nah, kalau datang klarifikasi, betul ini alamatnya, dilihatlah tempat tersebut. Ada meja, itulah meja-mejanya berkas-berkas. Semua kontrak-kontrak sebelumnya ditata rapi di lemari. Begitu juga di atas meja ada laptop untuk kalau nanti menawar melalui tender, bisa dilakukan, ditunjukkan. Mungkin satu meja di rumah tempat tinggal itu pun bisa. Apalagi sudah dikelola, ditata seperti kantor pada umumnya. Nah, itu yang pertama, minimal di upgrade lah tempat usaha ini. Yang kedua, mulailah memasang pelang merek. Dari luar orang sudah tahu, oh ini PT CP tersebut. Nah, dan sudah banyak yang memasang pelang, tapi masih banyak juga yang belum pasang pelang merek di depan. Saya kira terkait kepada alamat perusahaan ini, baik dia dari Pokja maupun dari penyedia, perlu untuk mengupgrade diri. Dari Pokja, jangan mencari-cari kesalahan di alamat ini. Begitu juga para penyedia juga harus menata tempat usahanya ya seperti pada kantor pada umumnya, yaitu ada pelang merek, minimal ada meja satu, tempat laptop, tempat bekerja, dan ada lemari tempat berkas-berkas sebelumnya. Begitu kita minta, diambil di lemari semua berkas-berkas, seperti itu. Jadi kami kira itulah penjelasan kami. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.